Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dan Raka Eka Sara pada serial kombinatorik pada Olimpiade Matematika, juga relevan dengan materi pada Olimpiade Komputer ya. Baik, materi selanjutnya kita akan bahas terkait dengan aturan dasar dalam mengalihkan. Ya, jadi aturan dasar dalam mengalihkan. Perkalian biasanya digunakan dalam sebuah persoalan yang merupakan suatu prosedur biasanya ya. Prosedur atau urutan pengerjaan ya. Urutan pengerjaan. Kemudian biasanya antar elemen saling mempengaruhi. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas sebuah ilustrasi terkait perjalanan ya. Mungkin akan kita bahas lagi secara detail. Katakanlah saya akan berangkat dari Tasikmalaya menuju ke dari Tasikmalaya menuju ke Bandung. Kemudian harus wajib transit di Ciawi, katakanlah begitu ya. Nah, dari Tasik ke Ciawi ada 3 jalan ya, ada 3 cara. Oke, biar gampang mungkin langsung aja digambarkan ya. Ini katakanlah A, ini katakanlah B, katakanlah ada C ini ya. Kemudian untuk perjalanan dari Ciawi ke Bandung ada 2 cara. Katakanlah D, katakanlah E. Nah, kalau ditanyakan ada berapa total cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan perjalanan dari Tasikmalaya ke Bandung, ini kan sebenarnya ada 2 pilihan. Apakah kita menggunakan penjumlahan atau menggunakan perkalian. Nah, di sini kaidahnya adalah ketika antara elemen yang satu dengan elemen yang 2 ini saling mempengaruhi, maka yang digunakan adalah aturan perkalian. Kenapa begitu? Sebenarnya bisa diilustrasikan seperti ini. Jadi dari Tasik ke Ciawi berarti bisa jadi ini ada A ya, ini ada B, ini ada C. Sementara dari Ciawi ke Bandung ini ada D, ini ada E ya, dan begitu juga untuk B dan C. Sehingga totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6 cara. Atau 6 cara ini didapat dari 3 cara Tasikmalaya Ciawi dikalikan dengan 2 cara untuk Ciawi ke Bandung. Ya, sehingga 6 itu berasal dari 3 kali 2. Sehingga inti dari pernyataan ini adalah bahwa ketika saling mempengaruhi, maksud saling mempengaruhi itu begini. Jadi kalau elemen ini hilang, Tasik Ciawi hilang, maka perjalanan dari Tasik ke Bandung itu tidak akan selesai. Begitu juga kalau Ciawi Bandung yang hilang, artinya harus ada keduanya, sehingga ini saling mempengaruhi,
sistem ini ya, saling mempengaruhi. Artinya kalau tidak ada salah satu tidak akan selesai pekerjaannya, begitu ya. Jadi yang digunakan adalah aturan perkalian. Ilustrasi yang lain dari aturan perkalian ini adalah ketika kita memilih, katakanlah kita memilih diketahui ada angka 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Kemudian ditanyakan adalah atau perintahnya adalah tentukan banyak semua bilangan yang dapat dibuat dari angka tersebut. Nah, jika tentunya ada syarat yang lain ya. Jika terdiri dari 2 angka. Oke. Cara mengerjakannya berarti kita buat ilustrasi saja ya. Katakanlah 2 angka itu diwakili oleh 2 kotak. Kotak pertama katakanlah untuk puluhan, kotak kedua untuk satuan. Kemungkinan angka pertama ini ada berapa? Tentu adalah jumlah dari angka yang tersedia ya. Angka tersedia ada berapa? Ada 7. Jadi ada 7 kemungkinan nih angka yang pertama. Sementara angka yang kedua ada berapa? Ada 7 kemungkinan juga karena tidak ada kalimat yang mensyaratkan bahwa angka pertama dan angka kedua harus berbeda. Sehingga kalau tidak ada syarat apapun maka banyaknya kemungkinan angka juga adalah 7 ya, sama-sama semua angka. Nah, berarti totalnya ada berapa? Kita lihat dulu apakah item ini dan item ini saling mempengaruhi satu sama lain apa enggak. Nah, kalau item ini hilang berarti tidak akan jadi 2 angka tersebut ya. Termasuk kalau yang ini hilang juga tidak akan jadi 2 angka. Jadi kalau harus 2 angka keduanya ada berarti dia harus digunakan keduanya atau saling mempengaruhi satu sama lain untuk menyusun 2 angka ini ya. Sehingga yang kita gunakan adalah aturan perkalian, bukan penjumlahan. Di 7 dikali 7 hasilnya adalah 49. Anda bisa coba secara mandiri ya bagaimana ilustrasinya. Bisa mungkin 7 ini diwakili oleh A sampai G ya, kemudian angka 1 sampai 7 ini, jam 7 ini di angka wakil jadi 1 angka sampai 7 ya. Nanti ada berapa banyak macamnya, seperti itu. Intinya ini menggunakan kaidah perkalian. Oke, anggap saja ini poin A ya. Sekarang kita misalkan poin B terdiri dari 2 angka. Kemudian syaratnya adalah tidak mempunyai angka yang sama. Maka sekali lagi kita buat ilustrasi, berarti angka pertama dapat dilakukan oleh 7 angka ya. Sementara angka kedua ini sudah bukan 7 lagi karena ada kalimat yang mensyaratkan bahwa dia tidak boleh mempunyai angka yang sama. Sehingga kalau di sini sudah diambil 1 ya, maka ini tinggal 6 karena 1 angka sudah diambil oleh angka yang pertama. Sehingga totalnya adalah 42. Seperti itu. Ya. Yang terakhir mungkin untuk ilustrasi dari aturan perkalian ya. Jadi ilustrasi yang ketiga persoalan tentang aturan perkalian itu jika kita memiliki bilangan yaitu 2592, kemudian ditanyakan tentukan
banyaknya pembagi dari bilangan ini termasuk angka 1 dan 2592 itu sendiri. Baik. Dari soal ini ada kata kunci yang bisa kita garis bawahi, yaitu adalah pembagi dari bilangan ini ya. Pembagi dari bilangan ini itu adalah faktor. Nah, kalau faktor maka ada baiknya 2592 ini kita buat faktorisasi primanya. Nah, 2592 ini kalau kita faktorisasi prima ya, ini bisa pakai pohon faktor atau cara yang lain ya. Kita akan dapat nilai 2 pangkat 5 dikalikan 3 di pangkat 4. Nah, berarti kan tidak jauh dari sini ya. Tidak jauh dari sini faktornya itu. Sehingga kita bisa bayangkan saja ini kita punya kotak 2 di sini ya. Angka ini kan bebas ya. Bebas itu dalam artian tidak harus 5. Bisa juga angka yang lebih kecil dari itu. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kenapa 0 masuk? Karena 2 pangkat 0 itu 1 ya. Jadi masuk ke hitungan ini ya. Sehingga dari sini kita lihat bahwa kemungkinan kotak pertama ini ada berapa pilihan angka? Ada 6 angka ya. Sementara untuk kotak kedua kita punya pangkat 4 di sini, berarti kemungkinan bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan bisa 4. Sehingga pilihan angka dari kotak yang kedua ini adalah ada 5 ya, ada 5. Nah, pertanyaannya berarti ada berapa total faktor pembaginya? Ya sudah, berarti ini kaidah yang dipakai apakah penjumlahan apa perkalian? Tentunya adalah perkalian ya, karena dia saling mempengaruhi satu sama lain, sederhananya begitu ya. Sehingga total dari banyaknya pembagi dari 2592 adalah 6 dikalikan 5 atau 30 ya. Saja mungkin untuk materi aturan dasar perkalian, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.